Sebelumnya selamat siang Pak Darmadi. Selamat siang. Jadi kami dari ini pertemuan ketiga kami ya, Pak. Ketiga atau kedua? Ketiga ya? Ketiga Oh, Pak iya, Darmadi di Brayut. Ya. Dan kami dari mahasiswa bisnis perjalanan wisata UGM hendak mewawancarai Bapak perihal kolaborasi pentahelik gitu. Jadi pentahelik ini adalah konsep sinergi antara pemerintah, perusahaan stakeholder, kemudian akademisi, masyarakat dan media. Seperti itu Pak. Mungkin Mas Andra dimulai dulu. Perkenalan sih. Oh iya. Kenalin nama saya Kain Anissa. Saya Joshua. Kainin Anissa, Mas Joshua Natalio. Joshua, Mas Andra. Ya. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Apa yang membuat desa wisata Brayut ini menjadi contoh yang baik dalam penerapan model pentahelix? Ya, jadi karena gini, awal kita menjadi desa wisata kan tujuannya kita harus bersinergi. Nah, bersinergi itu ada beberapa komponen ya, antara pemerintah, stakeholder, akademisi, terus media, dan yang satu lagi pemerintah, masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakatnya, artinya bahwa masyarakat itu dengan kondisi alam seperti di Brayut ini, ketika kita melakukan identifikasi potensi, masyarakat tuh mulai menemukan beberapa hal yang kalau ini dikelola itu akan menjadi lebih berdaya guna masyarakatnya. Yang awalnya sebagai masyarakat pertanian, sekarang mindset mereka, pola pikir mereka itu bertambah, bahkan mungkin paradigmanya, gitu kan? Yang dulunya itu panen warga itu adalah padi dan palawija, sekarang panennya jadi 3, padi, palawija, dan panen tamu. Panen tamu. Karena ada kunjungan kan? Nggih. Kemudian bagaimana sejarah singkat berdirinya desa wisata Brayut sebagai desa wisata? Oke, jadi memang dulu awalnya sebenarnya saya ini generasi kedua ya, penerus tentang desa wisata Brayut. Yang mengawali dulu namanya Pak Budi Utama. Beliau adalah alumni Visipol UGM jurusan HI, hubungan internasional. Kebetulan setelah beliau lulus itu beliau pintar bahasa Inggris. Nah, setelah lulus dia mengajar di sebuah lembaga pengembangan namanya Puribahasa. Terus di Jogja itu ada beberapa ya, ada Puribahasa, ada Wisma Bahasa kan. Nah, terus dia juga pada waktu itu mengajar di sebuah perguruan tinggi namanya Akindo, Akademi Komunikasi Indonesia. Dulu kampusnya di sebelah barat Hotel Melia Porsani, tapi sekarang sudah pindah. Nah, Pak Budi itu mencoba mengajar satu kelasnya Pak Budi, karena di situ ada beberapa kelas ya, antara 15 sampai 20 orang mungkin setiap kelas itu. Membawa ke Brayut, tapi dengan ditanya dulu mahasiswa-mahasiswanya, kamu kalau setelah kegiatan belajar di Puribahasa, kalau weekend ada acara enggak? Dia bilangnya serentak, enggak ada acara. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada acara, nanti minggu depan kalian semua setelah belajar teori di kelas ini, kamu nanti akan tak ajak main ke Dusun Brayut, di tempatnya Pak Budi, di rumahnya. Mahasiswa-mahasiswanya Budi itu merasa senang, merasa enjoy, bahkan dia merasa diperlakukan lebih. Karena di luar negeri itu kan gue lulu ya, tapi di sini mereka diperhatikan, ya, diajak ngomong, dikasih minum, snack, bahkan mungkin di sawah diajak makan. Itu buat mereka adalah lebih ya dari negara mereka. Di negara mereka nggak ada seperti itu, di sini kok seperti itu. Nah, dia senang. Satu kelas itu sampai beberapa kali, mungkin nanti bisa di rolling. Yang dulunya ke sawah, besok bertamu. Yang bertamu mungkin metik padi. Nah,
sampai 2-3 kali. Nah, disitulah awal-awalnya desa wisata Merayut. Dulu namanya bukan desa wisata, namanya wisata alternatif. Oh, wisata alternatif. Ya, sebelum ketemu kata desa wisata ya, setelah ada kegiatan orang-orang asing tadi, untuk menaungi kegiatan semua itu, Pak Budi kemudian dinaungi oleh sebuah yayasan namanya Yayasan Aniani, kemudian diakte notariskan. Nah, setelah untuk menaungi karena Pak Budi punya pikiran lebih lagi. Duh, kalau begitu sebenarnya Merayut ini bisa menjadi destinasi yang tidak kalah menariknya dengan objek wisata. Karena pada itu orang paradigmanya yang namanya wisata itu identik dengan tempat, objek. Kemudian Pak Budi berusaha untuk mau melonceng desa wisata itu tanggal 14 Agustus tahun 99. Kamu udah lahir belum? Nah, Berarti itu sudah terbuka buat umum, Pak? iya. Nah, terus di situ karena saya bergabung dan Pak Budi juga tujuannya bagus. Tujuannya apa, Pak? Untuk memberdayakan masyarakat. Tapi pada waktu itu masih sebatas keluarganya Pak Budi. Nah, belum seperti sekarang ini kita kan sampai ke masyarakat yang lain. Jadi masih seputaran rumahnya Pak Budi. Artinya keluarganya Pak Budi yang banyak dilibatkan. Tapi ya nggak apa-apa karena namanya kan embrio, ya kan? Baru ketemu potensi. Iya, baru ketemu potensinya kan, pikirannya belum seluas kayak sekarang, ya kan? Nah, akhirnya di launching tanggal 14 Agustus tahun 99. Terus datang ke Jogja. Dia sama bilangnya, Pak, kami dari Merayut ini sebagai wisata alternatif, kunjungan kami sudah orang asing. Bagus. Terus Pak Budi mau ngapa ke sini? Kami mau berencana mau meluncing desa wisata Merayut, Pak. Nanti mohon Bapak untuk datang ke Merayut meresmikan. Nah, dia bilangnya beda antara Sleman dan DIY. Ketika dia bilang mau lonceng desa wisata, dia sudah cerita apa adanya tadi tentang wisata sesungguhnya. Kalau jawabannya Jogja gimana? Inilah wisata Jogja yang sesungguhnya. Pak Budi mau apa? Ditantang kan? Kami cuma mau lonceng desa wisata, Pak. Mohon Bapak untuk meresmikan. Kapan nanti? Tanggal 14 Agustus 1999. tahun 99. Mungkin langsung ke bagian penerapan pentahelixnya ya, Pak. Iya. Apa bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap desa wisata Merayut ini? Kalau Sleman ini luar biasa, Mas ya. Ya, saya ketika jalan-jalan di kabupaten kota di Indonesia ini, Sleman memang luar biasa. Responnya ya, karena pemerintah Sleman itu menganggap bahwa desa wisata itu bisa menjadi program unggulannya Pemda Sleman. Karena apa? Sleman ini kan hanya punya gunung, tidak punya pantai. Nah, hanya punya perguruan tinggi, sekolahan, dan artinya dengan pariwisata ini mereka akan menjadi daya tarik baru, magnet baru orang untuk datang ke Sleman. Ya kan? Sleman punya desa wisata. Nah, akhirnya respon pemerintah itu kalau Sleman luar biasa. Contohnya kita ini desa wisata Sleman itu selalu difasilitasi dalam bentuk pertemuan. Dulu itu setiap bulan sekali, ya, difasilitasi terus oleh Sleman, tempatnya pindah-pindah desa wisata. Terus yang kedua, pemerintah Sleman juga memberikan membuat semacam regulasi kebijakan yang kaitannya dengan berlangsungnya desa wisata. Contohnya, Merayut ini kan desa wisatanya budaya dan pertanian. Nah, kita masih banyak kawasan hijau, makanya pemerintah Sleman juga merespon, kalau Merayut ini sudah menjadi desa wisata unggulan, dan ini menjadi program unggulannya Pemda Sleman. Bahkan sekarang sudah masuk namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, artinya secara penuh Pemda Sleman sudah mengakui bahwa desa wisata itu menjadi salah satu program unggulan. Makanya sudah tidak main-main lagi Sleman tentang desa wisata. Itu belum lagi yang fasilitasinya banyak sekali. Belum lagi yang bentuk dukungan lain, ada travel dialog, ada pameran potensi, ada double top. Nah, kita itu difasilitasi oleh dinas. Kemana-mana itu kita difasilitasi dan dibiayai penuh.
100% oleh Pemda. Artinya desa wisata Sleman ini terus cepat berkembang kan dibanding dengan kabupaten kota yang lain di Indonesia. Karena Sleman tuh menjadi barometernya, bahasanya malah bisa menjadi ibu kotanya desa wisata Indonesia. Leres, Pak. Ya kan? Karena orang-orang setelah kita launching desa wisata, wow, tamu saya itu luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Kepulauan Riau, Batan, Tenggarong, Banjarmasin, Balikpapan, Kalimantan. terus pokoknya dari semua itu, dari Riau, dari Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Biren juga jauh kan itu. Dia Sangat jauh. cuma jauh-jauh tuh pengen apa? Pengen bagaimana mengajak masyarakat untuk membangun desa wisata. Gitu. Akhirnya ya kalau di Sleman ini bahasanya Jawanya ini tumbuh untuk tutup. Karena apa? Desa wisatanya berkembang pesat, tapi pemerintahnya juga merespon, memfasilitasi, mendukung, memberi anggaran. Nah kan akhirnya desa wisata di Sleman menjadi berdaya saing sekarang ini. Sekarang desa wisata Sleman ini bisa jadi paling kaya se-Indonesia. Mau cari bentuknya apa? Outbound ada, edukasi ada, pendidikan ada, penelitian ada, objek banyak, ya kan? Leres. Nah itu tinggal pilih aja. Karena apa? Harapannya desa wisata di Sleman itu kan akan lebih bagus kalau one village one product, ya kan? Punya otentisitas ya, Pak. Iya, punya otentik sendiri-sendiri. Gitu. Langsung lalu untuk yang dari akademisi ya Pak, Iya. mungkin sejauh mana peran akademisi ini dalam membantu dalam segala pengelolaan dalam desa wisata Brayut, Yeah. dan mungkin dari sekolah atau universitas mana saja yang sudah pernah Oke. kerjasama. Selama saya terus sampai sekarang itu ya, kita jangan pernah jauh-jauh dengan akademisi. Kenapa? Bukankah akademisi itu tempatnya untuk menimba ilmu? Bukannya, ya, Iya, ilmu apapun di akademis itu ada di Jogja itu. Mau belajar tentang apa, ya kan? Kita bersyukur bahwa Jogja ini menjadi kota pelajar. Ya kan? Nah, kita jangan jauh-jauh karena apa? Kita itu sangat membutuhkan peran mereka sebagai bentuk kerjasama. Misalnya, kita setiap tahun meraih KKN, kita setiap tahun meraih magang, kita setiap tahun meraih penelitian. Terus kampus Merdeka, terus bakti sosial, pengabdian masyarakat, semua kan bisa dilakukan. Terus ada pembuatan leaflet. Nah, programnya misalnya KKN. Di sini tuh programnya kan non fisik. Artinya begini. Kalau dulu kan memang KKN tuh fisik ya, dan kosnya mahal. Kalau sekarang di sini enggak. Jadi kita harus bahasanya non fisik. Tujuannya apa? Supaya proker itu menjadi lebih tajam. Karena kita menjadi desa wisata. Apa sih? Silakan membuat website, TikTok, Instagram, apa saja tentang profil, gitu. Atau mungkin papan nama, promosi, pelatihan bahasa Inggris, kuliner, sanitasi, housekeeping, cara menata kamar, pemandu. Nah itu bisa dilakukan prokernya mahasiswa. Untuk pengembangan desa. Iya, wisata ini. tujuannya satu, meningkatkan kapasitas desa wisata. Ya kan? Apa sih sekarang semua yang ada di Brayut itu kan hasil sentuhan dari adik-adik mahasiswa akademisi. Nah, yuk, apa wes? Itu semua kan akademisi semua tak? Ini Sanata Dharma atau itu Atmajaya. Terus ini apa itu? Ini dari itu kampus MMTC. Udah. Semua kan hasil sentuhannya mahasiswa Jogja. Nah, itu kan lebih berarti cocok tuh. Cocok ya. Iya, kemarin kita meraih KKN dari UIN Makassar. Iya kemarin habis Makassar sekarang UNJ. UNJ belum pulang, sudah ada yang magang dari Universitas Padang Panjang Sumatera Barat. Iya, 3 orang. Jurusan pariwisata juga. Nanti berakhir tanggal 28 Desember. Itu nanti pulang sudah mau disusul
mahasiswi dari UNY jurusan PG PAUD magang. Nah, jadi terus tidak pernah berhenti di sini. Ya kan kita lebih udah cocok kan. Jadi temanya sudah tidak lagi kayak dulu. Syukur-syukur malah tema KKN tematik. Nah, itu. Masih jadi objek penelitian juga ya Pak? Oh banyak. Buat Iya. apa tugas akhir. Tugas akhir. Oh iya. Banyak banget. Iya. Sudah. Ada yang S2 juga ada. S1 juga ada. BM terutama yang paling banyak. Iya, saya dulu yang kayaknya loh, yang sering memprovokasi kembali itu Pak Profesor Marsono. Beliau kan dulu ketua Fakultas Ilmu Budaya. Ya, FUB, UGM dulu. Tapi sekarang udah pensiun. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pelaku usaha Pak. Ya, Nah itu pelaku usaha lokal apa saja yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan apa kolaborasi dengan UMKM, misalnya kayak penyediaan makanan tradisional, ya, kemudian kerajinan tangan atau Ya. paket wisata, serta bagaimana pengelola menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal melalui kerjasama bisnis. ya. Karena kita kan namanya desa wisata itu kan harus, kalau bahasanya kan bottom up ya. Kita dibangun oleh masyarakat sendiri, jangan top down dengan oleh pemerintah. Karena kalau top down itu biasanya tidak akan tahan lama. Tapi kalau kita tumbuh dari masyarakat sendiri, kesadaran sendiri, biasanya akan bertahan lama. Contohnya yang berarti ini, ya. Karena kita sadar betul akan potensinya, kita sadar betul akan masyarakat itu supaya bisa berdaya guna. Mereka bisa kita libatkan dalam banyak hal, itu pemberdayaan masyarakat. Karena kan desa wisata harus CBT. Ya, masyarakat menjadi pelaku. Ya, sekarang apa yang masyarakat itu tidak terlibat di mulai ini? Menyedia homestay, makan pagi, makan siang, makan malam, pengurus 9 orang yang dia menjadi pelopornya, anak muda semua. Ya, terus kita masih kawasan sektor pertanian. Ya, nah sekarang ini setelah menjadi desa wisata tuh warga sini kan jadi berkembang. Yang dulunya cuma taunya itu padi palawija terus sekarang kan jadi panennya 3 tadi ya. Wisatawan. Nah kan berarti meskipun dari penghasilan dari sektor pariwisata itu hanya sebagai penghasilan tambahan ya, tapi kadang-kadang penghasilan tambahan itu malah lebih besar dari penghasilan dari sektor petani. Coba kalau kita, apalagi sekarang kita menjadi studio alam, itu dananya gede banget. Contohnya yang pertama kemarin, KPU Jakarta membuat film untuk Pilpres Pak Prabowo kemarin, itu dibuat di Merayu. Judul filmnya Kejarlah Janji. Nah, itu dananya berapa? 2,6 M. Satu film. Itu dibuat di Merayut, waktunya kurang lebih 21 hari. 3 minggu doang. Iya, makan 4 kali itu yang nyiapkan warung sini. Snack 3 kali yang menyiapkan warung sini. Sewa parkir, sewa lokasi syuting itu sudah masuk semua kan masyarakat. Ya kalau dihitung mungkin ya bisa di atas 100-an juta selama 21 hari. Sekarang kalau dana itu bukan karena potensi kearifan lokal tadi, bukan karena desa wisata, karena apa? Nggak ada cara lain. Itulah hebatnya pariwisata. Bahkan kemarin tuh banyak beberapa produser sutradara tuh yang bahasanya tuh kepelet dengan suasana Merayut. Ada beberapa produser yang udah bikin film sampai 3 kali. Coba. Karena kepelet dengan kondisi alam di Merayut ini, masyarakatnya mungkin ramah. Dia mendatangkan bintang film siapapun, cantiknya seperti apapun, atau terkenalnya seperti apapun, tidak ada yang menonton. Sehingga waktu mereka bikin film itu tidak banyak yang bocor. Kalau tidak banyak yang bocor berarti pembuatan filmnya cepat selesai karena tidak banyak diulang-ulang. Berarti kosnya menjadi lebih murah. Nah, sekarang bintang film siapa yang belum pernah syuting di sini? Saya bisa menyebutkan 20 orang. Waduh, banyak sekali itu. Iya. Nah, itu karena apa? Karena kearifan lokal ini, karena desa wisata. Nah, kan lihat terkenalnya
artis itu karena kita diawali oleh desa wisata, karena diekspos oleh media sosial, oleh TV, oleh majalah, ya kan, oleh koran, oleh dulu malah kita pernah kerjasama dengan maskapai penerbangan Batavia, Mandala, Air, Lion. Dulu selama 2 tahun tuh dia majalah pesawat itu, maskapai itu majalah jalan-jalan. Majalah jalan di situ ada 6 halaman khusus tentang Brayut. Nah, nanti tak tunjukin. Nah, itulah akhirnya ya tadi kita menjadi ketemu seperti sekarang ini. Jadi masyarakat harus menjadi bahasanya menjadi pemeran utamanya. Jangan sampai masyarakat itu justru malah dikesampingkan. Nah, sekarang apapun produk di Brayut ini kan laku dijual. Kita punya produk namanya Minke, Min dan Kelor. Nanti tak tunjukin. Dulu Pak Budi punya yayasan Ani-Ani, itu menghasilkan kerajinan manik-manik. Sekarang ini mahasiswa UNJ sedang menciptakan makanan minuman baru namanya wedang kencro. Nanti sedang dirilis nih nanti. Jadi nanti bisa ditampilkan. Sedang nanti setelah itu karena sudah proses, sudah pengeringan, nanti terus di labelkan, terus diurus izin edarnya, PIRT-nya oleh KKN juga. Nanti kita punya 2 jenis, namanya wedang Minke dan wedang kencro. Nah, jadi KKN juga di sini menghasilkan barang yang bagus. Ya, itulah akhirnya masyarakat menjadi berdaya guna. Nah, kan? Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, masyarakat menjadi pelaku. Tapi dengan catatan mereka kita kasih pelatihan dulu. Oh, ada pelatihannya. Ada, waktu dulu kita tahun 2009 kita dapat dana dari pemerintah, dari Kementerian Pariwisata, namanya PNPM Mandiri Pariwisata. Tahun pertama kita dapat 50 juta. Nah, dana itu sebesar itu kita pakai, kita alokasikan untuk peningkatan SDM. Homestay, pengurus, guru tari, karawitan, semua didiklat selama 1 tahun. Dana itu harus habis untuk pelatihan-pelatihan semua. Setelah itu kita bikin laporan, terus dikumpulkan. Terus tahun kedua dapat lagi, dinaikkan malah dananya menjadi 55 juta. Dana itu untuk apa? Kita pakai untuk membeli sarana dan prasarana yang kaitannya dengan desa wisata, semua dibeli. Dan uang itu harus habis dalam waktu 1 tahun. Kalau nggak habis, uang itu harus dikembalikan. Karena harus terserap kan. Nah, semua apa saja dikumpulin, kwitansi, barang difoto, buat laporan. Saya kaget, harusnya kan hanya 2 kali PNPM. Kita dikasih sampai 3 kali. Kasih 55 juta lagi. Coba. Aku juga heran. Karena kita mungkin pada itu memang kita menjadi pelopornya desa wisata kan. Nah, yang membuat saya senang, ternyata yang mendapat PNPM tidak boleh hanya Brayut toh. Kita harus ada pendamping desa wisata yang lain. Nah, akhirnya kita bisa ngeret beberapa desa wisata dapat dana. Nah, kan bagus. Karena yang dulu yang dituju cuma Brayut. Karena pada waktu tahun 2007 kita itu sudah bisa membuat paket namanya paket 7 hari 6 malam. Itu dari SMA BINUS Jakarta. Nah, tahu kan BINUS? Tahu. Nah, itu sekolah internasional. Nah, pada waktu itu ketika BINUS itu mau pulang, saya ada tamu dari kementerian dibawa oleh Dinas Pariwisata Sleman datang ke sini. Ini baru ada tamu. Iya. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Dari mana? Dari BINUS, Pak. Terus ditanya, terus kegiatannya berapa hari? Kita menjawabnya 7 hari 6 malam, Pak. Beliau terbelalak dari kementerian. Tahun 2007 Brayut sudah bisa membuat paket 7 hari 6 malam. Coba sekarang ceritakan A sampai Z. Ini staf saya akan merekam. Ya, 2007 kita bisa membuat paket itu, 2009 kita sudah direkomendasikan dapat PNPM Mandiri Pariwisata. Ya karena tadi. Akhirnya sekarang antara pemerintah pusat dengan DIY dengan Sleman sudah seiring sejalan ya, tentang pariwisatanya. Ya, Kemudian juga masih ini ya Pak, sempat kerja sama Grab, UC ini 1000 banyak, iya. Jadi kan kita kerjasama, kita ada stakeholder kan, ada pemerintah,
ada media. Kalau media nanti tak tunjukin Oh, siap. kerjasama. Jadi kita juga perlu kerjasama dengan mereka. Tujuan apa? Untuk kegiatan promosi kan. Nggih. Semakin kita tuh aktif kegiatan promosi, peluang kita akan semakin besar untuk mendapatkan tamu. Kita semakin tidak aktif, semakin pasif, ya peluang kita untuk mendapatkan tamu semakin kecil kan. Iya. Bikin leaflet, TikTok, Instagram, masalah jalan-jalan, KKN, penelitian, magang. Nah, semua itu kan dia akan menceritakan tentang Brayut. Nah, ini barusan kerjasama dengan hotel dengan Villa Bahri. Dia menyediakan VW. Ini baru ya. Trip VV. Nah, kalau yang short time itu 300.000, waktu durasinya setengah jam. Kalau yang panjang itu 500.000, durasinya 1 sampai 1,5 jam. Oh, ini baru ya Pak ini. Ini terbaru. Jadi kita jangan pernah kerjasama. Maka mitra kita tuh banyak. Satu, ada Balai Ramayana Prambanan, Balai Ramayana Purawisata, Museum Gunung Berapi, Ciplavatur, Polisi Pariwisata. Di Sleman kan punya Pam Office. Iya. Jadi dia yang akan memberikan pengawalan ketika ada tamu datang ke desa wisata. Nah, mereka kita ajak. Terus ada lagi namanya media tadi, ada lagi namanya ada media TV. Kan media ada 2, TV dan majalah. Nggih. Belum lagi koran dan sebagainya, nanti tak tunjukin. Sebagian kecil aja, tapi ya banyak lah. Kalau dulu tuh dari awal sudah tak clipping semua. Sebenarnya kita tuh kayak udah masuk di media ini. Iya, tapi saya sadarnya ketika saya dapat kabar dari orang-orang yang membaca, Mas, Pak Bret kok juara 1 lomba desa wisata Sleman. Kalau kamu tahu, ini saya baca di koran. Mas, ini kok Bret kok dinaik tua dan jelek, tapi justru laku untuk syuting FTV. Lu kamu tahu dari mana? Ini dari majalah Jalan. Kan justru orang yang luar jadi kadang telepon. Nah, itulah akhirnya terus kita ini dikenal seperti sekarang. Tapi ya kita harus tetap bahasanya konsisten. Ya toh, kalau kita sudah berani meluncing ya kita harus tanggung jawab. Lanjut dari masyarakatnya sendiri, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam operasional desa wisata sehari-hari, Pak? Ya, 1 sebagai pengurus yang 9 orang, ini anak muda, punya homestay 19, ibu-ibu, guru tari, karawitan, cooking class, membuat telur asin, kuliner, semua kan warga semua. Nah, itu kurang lebih sekitar 40 orang. Ya lumayan kan? Iya, lumayan banget. Artinya warga itu kan menjadi berdaya guna. Semua menjadi pelaku kan, tidak ada yang jadi penonton. Bahkan Kampung Acan mendapatkan penghasilan dari hasil bersih desa wisata itu 10%. Gede itu. Iya, jadi kalau berarti sudah bisa memberikan namanya PADUS, pendapatan asli dusun. Jadi 10% dari penghasilan itu masuk ke kampung. Jadi, Lalu untuk yang kerjasama yang terakhir ya, ya. Yang terakhir media. ini dari media, Nah, itu media apa saja yang bekerja sama dengan desa wisata ini dan peran mereka di penyebaran informasi baik online maupun offline gitu Pak? ya, media kan ada media sosial, Iya. ada majalah, ada koran, ada TV. Gitu. Kemarin kita iklan UC itu masuk di Net TV sampai 1 bulan. Nah, Net TV tentang Brayut. Karena itu pembuatan iklan UC itu di Brayut 50%. Terus majalah jalan-jalan kita dibaca oleh maskapai penerbangan 4 tadi selama 2 tahun. Terus kita sering diekspos oleh Harjo, koran dan sebagainya. Karena apa? Kita selalu sering tampil, ada event-event besar, misalnya Ngayuk Jazz 2 kali, Gebiar Budaya, Gebiar UMKM, Festival Desa Wisata Indonesia 2011, terus Brayut Jazz, terus HPS itu peringatan Hari Pangan Sedunia. Nah, semua event-event besar itu kan media kan datang semua, baik TV maupun koran, dia meliput tentang kegiatannya. Nah, disitulah dia masyarakat luar tuh jadi tahu, oh ini berarti seperti ini toh.
Nah, itu kan sebagai media penyebar informasi tentang Braille. Ya kan? Kadang kita malah nggak tahu, tapi justru orang tahu karena membaca koran, nonton TV. Kamu TVRI Jogja itu dulu paling rajin banget. Apalagi yang itu bahasa Jawa. Ada berita bahasa Jawa? Ada. Nah, Pagi biasanya. Atau siang. Iya. Nah, itu kan kita sering tampil di situ. Karena kita menjadi kawasan ketahanan pangan. Jadi kita itu Braille ini menghasilkan per tahun itu 500 ton gabah. Ya kan? 500 ton lebih itu. Lebih ya, sekarang gini. 1 hektar itu menghasilkan antara 6 sampai 7 ton. Sedangkan sawahnya Wong Brayut sekarang itu masih 29 hektar. Nek 29 kali 6 aja berapa itu? 29 kali 6. Apa pakai Kalkulator terus. enggak. Itu contoh konkret, jadi tidak bisa disangkal. Nah, makanya Pemda Sleman itu kalau dengan berarti agak sayang. Anak lenang. 29 kali 6. 9 kali 6 berapa? 174 Pak. 174 kali 3. Karena kita panen setahun ke 3 kali. Coba berapa sekarang angkat? 522. Nah, 522 ton setiap tahun. Berarti warga Melayu ini tidak akan kelaparan ya. Makanya Pemda Sleman itu sangat sayang kalau Melayu sudah mengawali lahirnya desa wisata, menjadi markas ketahanan pangan. Sekarang ini menjadi studio alam. Nah, studio alam ini Sleman sangat terkenal sekali loh. Sekarang ngapain sih KPU Jakarta Pusat aja ngatak linggawe di desa wisata nang Sleman? Kan Sleman jadi katut. Iya kan? Tersanjung Sleman. Orang yang Brayut tok. Pak Lurah juga senang, Pak Camat juga senang. Ya kan? Nah, yang untuk pilkada itu juga dibuat di Brayut lagi. Udah sampai media kan? Sudah. Ya, media. Mungkin itu saja ya, wawancara kami mengenai kerjasama Pentahelix ini. Ya. Dari wawancara tadi kami mendapat informasi mengenai apa saja yang menjadi bagian dari desa wisata Braille tersebut. Ya. Dan mungkin jika ada kesalahan dari kami mohon maaf Bapak dalam mewawancara. Sama, jadi kami juga mohon maaf. Nanti kalau misalnya masih kurang lengkap bisa telepon atau WA. Siapa? Kami mengucapkan terima kasih yang Sama-sama. sebesar untuk Pak Darmadi. Sama-sama. Kami juga ada sesuatu untuk Bapak. Sedikit. Apa? Lain kali enggak usah. Enggak apa-apa Bapak. Kita Sebagai bentuk terima kasih. Gitu. kita udah 3 kali kesini kan. Oke, terima kasih, saya terima ya. Kalau film-filmnya kamu bisa lihat. Yang itu Pak apa? Di Desa Braille Cintaku itu.